Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Lukmana dari SMP Negeri 1 Sukembar. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk UKIP atau uji kinerja dalam rangka kegiatan PPG kategori 1, PPG dalam gerakan kategori 1 tahun 2022. Mari kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran informatika. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Silakan, coba. Ya. Mulai pembelajaran hari ini apa banyak kita berdoa dan baik. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kita berdoa semoga apa yang kita lakukan sebelum kita ke materi, kita absen dulu, langsung membagi kelompok. Kelompoknya sudah ditentukan kemarin. Ini sudah selesai kelompok? Ya. Jadi sudah lengkap. Ada yang kosong, yang tidak ada? Ya. Sudah cara apa? Percobaan dan yang sakit? Ya. Ada orang? Yang sakit mudah-mudahan cepat dan yang sakit cepat. Dan tentukan kelompoknya. Yang depan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5. Dan kelompok 4 sudah ada beberapa orang yang memang mengikuti kesulitan. Baiklah, kemarin sudah belajar apa? Ya? Oh ya. Baik. Sebelumnya kalian pernah tahu komputer ya? Pernah belajar tahu komputer? Pernah? Pernah. Tahu alat-alatnya apa? Belum. Kemarin kita bahas tentang software Excel dan sebagainya. Nah, sekarang sistemnya. Sistem operasi itu sistem pengoperasian komputer. Ya, kemarin juga kita belajar tentang cara menghidupkan. Ya. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang apa komputer. Ya. Baik. Sebelum dilanjut, sebelumnya yang akan dicapai apa? Ya. Belajar hari ini, ya. Tujuannya, ya, tujuan pembelajaran hari ini bisa kelihatan? Kelihatan nggak itu? Tujuan pembelajaran hari ini nggak kelihatan? Benar. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Gimana? Yang pertama apa? Mampu menjelaskan pengertian pengetahuan komputer. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perangkat komputer. Kedua, mampu mendidik, mampu menjelaskan
Dan seterusnya yang keempat, kemudian sistem operasi, macam-macam sistem operasi, penguncian sistem operasi, terus program aplikasi, apa itu yang ada? Kalau sistem operasi, contoh sistem operasi Windows. Ada yang lain? Selain Windows? Linux? Ada yang lain? Mac? Mac OS? Ya. Ada lain? HP punya sistem operasi? Ya. Apa namanya? Android. Sistem operasi HP? Android. iOS. Ya, apa iOS? Interface operating system. Itu sistem operasi. Ya, iOS, OS. Ya. Lagi, kalau Apple pakai apa? Oh, kalian kan pakainya Apple punya itu namanya sistem operasi. Supaya kalian paham setelah belajar ini, kalian tahu macam-macam sistem operasi. Terus ada juga program aplikasi pada komputer. Ya, pada komputer, bawa HP, kalian pasti sudah tahu ya. Sama aja sebetulnya. Hanya di HP ada berbeda, lebih kecil saja. Terus sama tulis komputer dan menjelaskan pengungsian. Ya, ngerti, ya, terus bisa menjelaskan, terus bisa juga mengungsikan. Tapi di sini kalian mampu menjelaskan. Kalau ditanya OS itu apa, ya, itu juga kalau belajar. Sebelumnya kita lihat dulu videonya. Ketemu lagi di channel aku Belajar. Kali ini kita akan berbagi tentang mengenal komputer dasar. Dan secara besar komputer terbagi atas 3 media. Pertama ada media input atau media masukan. Yang kedua media proses atau pemproses. Yang ketiga ada media output atau hasil. Nah, komputer ini tersusun atas beberapa perangkat. Yang pertama media masukan atau media input itu berupa keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan pointer atau mempermudah gerakan kursor, ada mikrofon untuk memberikan data suara, dan terakhir ada scanner untuk memberikan data atau memasukkan data berupa gambar. Setelah media masukan sebagai media pemproses utama atau otak komputer. CPU bekerja dalam 3 peran. Yang pertama ada control unit, yang kedua ada internal memory, dan yang ketiga ada arithmetical logical unit. CPU yang lain disebut prosesor diletakkan pada motherboard. CPU terdiri dari motherboard, hard disk, dan beberapa komponen seperti RAM, VGA, dan lain-lain yang diletakkan dalam soket otak yang disebut dengan case atau casing. Selanjutnya setelah diproses maka akan diberikan hasil berupa media keluaran atau output. Contohnya printer mencetak hasil, speaker untuk mendengarkan suara dari hasil tersebut yang diproses, kemudian ada monitor untuk menampilkan atau mempermudah kita dalam saat kita atau pembuatan naskah itu atau mengambil jadi fungsi dari monitor itu menampilkan gitu. Nah, selain itu juga ada media tambahan atau peripheral. Salah satunya ada
kartu jaringan atau network interface card, dan modem yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal maupun jaringan internet. Selain itu juga ada port dan konektor yang fungsinya untuk menghubungkan. Nah, salah satunya jenisnya ada universal serial bus atau USB port. Biasa digunakan untuk menghubungkan casing dengan printer, flash disk, hard disk eksternal, scanner, dan termasuk keyboard dan mouse. Jadi untuk saat ini keyboard dan mouse itu sudah menggunakan USB. Nah, banyak beberapa tipe USB dari A, B, C, dan sebagainya. Mungkin Anda sering atau pernah menjumpai jenis-jenis USB ini. Gitu. Kemudian ada internet port atau Ethernet port, ya, digunakan untuk membangun jaringan lokal maupun jaringan internet. Seperti gambar yang saya tampilkan, di situ ada sebuah laptop di sebelah kiri ujung. Namun di beberapa laptop ada berbeda lokasinya. Namun kurang lebih gambarnya seperti itu. Oke, kemudian selain ada yang tadi, ada parallel port. Nah, jenis port ini digunakan untuk menghubungkan printer dan casing. Printer yang menggunakan port ini biasanya berupa printer model LPT atau 1 ya. Contohnya gambar seperti ini di bawah. Oke, yang kedua, yang selanjutnya dari keempat ada video graphic write atau VGA port. Nah, port ini digunakan untuk menghubungkan casing dan monitor. Konektor dan port VGA dapat terpasang kuat karena konektor VGA disertai baut pengencang. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian ada VS2 port. Nah, digunakan untuk menghubungkan mouse serta keyboard. Jadi dulu pakai seperti ini, namun sekarang sudah pakai USB. Nah, mouse dan keyboard yang menggunakan port jenis ini disebut mouse VS2 atau keyboard VS2. Kemudian ada International Electrical Commission atau IEC port. Input, proses, output. Nah, sekarang mau tanya, kenapa kalau pada komputer atau handphone, kalau kita ketik A, keluarnya A? Apa ada? Terus, kenapa? Kenapa kita ketik A jadi A? Dan jelaskan. Nah, tadi pakai apa? Jadi A. Kenapa jadi A? Makanya harus pikirkan, ya. Harus rasa ingin tahunya harus lebih tinggi lagi. Ya, keingin tahuannya harus lebih itu. Muncul pertanyaan nggak di kalian tentang itu tadi? Ada pertanyaan tentang kalian? Tadi ada perangkat, keras. Ada tadi? Tidak? Ada. Ya. Baik. Kalian sudah beri kelompok, ya. Kalian cari nanti apa saja yang ada di komputer, ya, peralatan apa saja. Tadi sudah ada apa? Input, proses, output. Input, proses, output. Input apa? Proses apa? Output apa? Nah, ini dikejar permasalahan tadi. Ya, kenapa? Kalau diketik A akan jadi A. Ya. Ini Bapak balikan LKPD. Ya.
kalian cari dengan ada bahan ajarnya. Kelompok 1. Baca dulu bahan ajarnya. Kalian cari dulu. Ya. Ini bahan ajarnya dibaca dulu. Oh iya. Julia, Lesti. Bahan ajarnya. Apa tadi? Tujuan pembelajarannya tadi sudah dibacakan, ya. Indikator pencapaian kompetensi kalian bisa baca, ya. Kalian bisa menjelaskan pengertian perangkat keras komputer, ya. Terus menjelaskan macam-macam perangkat keras sampai pada menjelaskan pengujian program aplikasi pada. Nah, lihat ke tugas. Di situ ada lembar kerja siswa SMP Negeri 1. Tulis nama kelompok, nama anggota kelompok. Ya. Tuliskan. Nama kelompok tadi sudah ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Tadi sudah diamati. Nomor 1 lihat titik 1. Amatilah video dan berbagai macam-macam interaksi dengan komputer dan ganti masukan keluar. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. 3. Buatlah perencanaan prosedur pengumpulan dan analisis data. Ya, alat bantunya itu adalah bahan ajar. Yang ada pertanyaan, berarti langsung. Ya, di sini. Kalau nggak cukup, sebelah. Ya, kalau misalkan tadi di video sudah ada pertanyaan, ya kan? Lihat video dulu tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada tuliskan pertanyaan apa. Nanti apa yang akan dilakukan dengan pertanyaan ini? Kalau nggak ada, ini langsung. Ya. Kalau tidak ada modul, kalian ingat-ingat lagi. Mungkin kalian pernah menggunakan alat tersebut, piramid tersebut, ya. Seperti main game itu kalian berinteraksi. Nah, apa alat untuk berinteraksi untuk main game? Nah, itu disebutkan di sana. Ya. Di sana berarti ada interaksi input, ada interaksi output. Setelah ini tadi ya video. Nah, ada nggak pertanyaan dari video ini? Kalau ada ya. Nah, ini kalian tahu.
ini interaksi 5 interaksi yang kalian lakukan. Main game berinteraksi itu pakai apa aja main? Monitor itu melihat gambar, terus pakai untuk mendengarkan, terus yang ini main game jawab ya stick benar stick pakai berinteraksi untuk apa stick? Tuliskan oke yang ada pada emosi untuk mengarah itu namanya pernah lagi udah terakhir ngerti membuat surat apa ketik surat apa kalau pakai juga proses buka baca pakai apa supaya jadi kalau nggak cukup stick apa stick oh stick proyektor apa Pak? Proyektor. jadi proyektor so, suka nyebut apa tadi? Infocus mah mereknya Infocus itu merek namanya Project mereknya Infocus kau sanyo apa? Sanyo? Padahal mereknya lain sanyo tapi orang dulu karena awalnya mereknya Sanyo jadi beli Sanyo ada nama pompa paralon apa paralon? Selang paralon itu merek pipa air karena di masalah karena alias itu meser aqua di gaya ada ya misalkan mau ya kita pakai keluarnya dari oke, habis waktunya supaya sudah selesai selesainya saja silakan presentasikan ya siap ya, dengarkan semua yang keras suaranya supaya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil yang sudah kelompok kami yang akan dibicarakan oleh yang akan dibacakan oleh Reza. berdasarkan yang
Identifikasilah 5 piranti masukan dan bentuk. Terlihat di layar 2 dengan pergerakan yang ada di layar juga. 3 mikrofon dengan suara, scanner dengan digital, webcam dengan layar dengan gambar di layar. 2. Identifikasilah 5 piranti keluaran dan bentuk keluaran. Printer dengan kertas, speaker dengan suara, proyektor dengan gambar, soft copy device dengan kertas, monitor dengan gambar. Identifikasilah 5 piranti macam-macam interaksi dengan antar standar berbagai piranti. Mengetik surat dengan inputnya keyboard, outputnya printer atau monitor. Merekam suara dengan input mikrofon dan outputnya speaker. Memindai data dengan input scanner dan output printer. Bermain game dengan input joystick dan output monitor dan speaker. Memindai kode QR dengan cara input scanner dan output monitor. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mungkin itu saja yang harus sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami berempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama 20 menit. Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dirumuskan peserta didik melalui presentasi kelompok dapat mengidentifikasi macam-macam interaksi komputer dan piranti masukan atau buah. Identifikasilah 5 piranti masukan dan bentuk masukannya. Mic untuk memasukkan suara, keyboard untuk memasukkan huruf ke dalam monitor, mouse untuk mengarahkan tanda panah atau petunjuk, webcam untuk mengambil dan memasukkan gambar, hard disk untuk memasukkan data dan mengeluarkan data dan menyimpan data. Identifikasilah 5 piranti keluaran dan bentuk keluarannya. Yang selanjutnya, Ya, kelompok berapa? Nah, spesial, nih, kelompok. Ya, sudah sok kelompok 3. Belum? Belum? adalah perangkat gas yang mudah diinginkan, umumnya berisi 2 tombol dan sebuah bola atau pasang di bawahnya. Untuk menggerakkan kursor, fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor melakukan scroll kiri dan kiri kanan. Yang ketiga, webcam adalah perangkat keras berupa kamera kecil yang biasa ditempatkan di atas monitor. Fungsi webcam adalah untuk melakukan video call dan bahkan juga dapat digunakan untuk berselfie di depan komputer. 4. Berkode scanner adalah alat yang berupa gagangan dan berisi laser berwarna merah. Untuk memindai barcode, fungsinya adalah untuk memindai barcode. Yang kelima, stick adalah perangkat keras berbentuk seperti dua sisi mobil atau seperti stick konsol. Fungsinya adalah untuk bermain game atau permainan
Dan yang kedua, identifikasilah 5 piranti keluaran dan bentuk keluarannya. 1. Monitor berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Monitor terdiri dari sirkuit catur daya, tombol untuk menyesuaikan pengaturan layar, serta casing yang mampu semua komponen tersebut. 2. Printer berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lain yang menghasilkan salin data tersebut. 3. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar yang dihasilkan oleh komputer atau pemutar BLU atau RAY. 4. Handphone merupakan perangkat yang menghasilkan suara untuk mendengarkan audio secara pribadi setelah dihubungkan kepada speaker. 5. Headset adalah perangkat yang terhubung pada komputer atau telepon genggam. Sekian dari kami, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketiga, software, hardware, software, brainware. Ya, ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, ada pengguna yang punya otaknya. Brain, brain, ya apa? Otak. Perangkat otak manusia. Ya, yang penting alatnya ada, ya, programnya ada, yang makainya ada. Komputer sebegitu canggih, memakainya tidak ada. Nah, tidak percuma, ya. Orangnya ada, pintar, keyboardnya rusak, ya, sama, tidak akan berfungsi. Maka 3, ya. Brainware, hardware, software. Ya. Brainware juga dibagi lagi nantinya. Ya. Ada brainware dia sebagai analisa, menganalisis. Ada juga memprogram, namanya programmer. Ada yang hanya pakai rumput, namanya user. Arek kemana? Mau yang mana? Yang user saja? Mau yang program saja? Atau yang menganalisa? Keyboard, mouse, stick, touchpad, tahu? Ini yang di keyboard, yang di laptop namanya touchpad. Iya tak? Nggak pakai mouse kan? Pakainya touchpad. Yang disentuh, nah geser. CD, compact, modem. Tahu modem? Itu termasuk alat flash disk atau CD DVD. Tahu CD DVD? Tahu. Kaset. Kasetnya ini CD atau DVD room. Memutarnya. Mau tahu ada CD-nya diputar di mana? Bisa, harus ada CD atau DVD room. Itu. Ya. Perangkat proses. Nah, ini baru proses di CPU, Central Processing Unit. Di dalamnya apa aja? Ada motherboard, ada prosesor, memori, ya, power supply. Ini ada di perangkat proses. Output, monitor, printer, proyektor, handphone, headset, plotter. Mana plotter? Plotter mana? Tadi yang menyetak di printer ada. Flat panel display, TV pada. Spek. Sistem operasi. Sistem operasi ini. Ya. Oke. Ini jawab bisa pertanyaan.
Nomor masuk data. Nomor 2. Gigi mobil. Dos. 3. Nomor sama. Yang tadi dibahas ya. Tunjuk yang melakukan sensor. Hah? Kotak pembungkus. CPU. Nah, papan rangkaian utama komputer. Power supply. Memasang prosesor. Memori dan keyboard. D. Gambar berikut ini sepertinya. Gambar berikut disebut. Iya. Gambar tersebut terdapat layar dinding. Ya. Tulisan kedua berapa? Genep ini. Genep. Nomor 25 Amin. Untuk salah sama. Jadi kalian nanti terus belajar tentang perangkat komputer, baik dari hardware-nya, software-nya, juga upgrade. Yang pasti kalian akan mempelajari hardware dan software. Hardware dengan perangkatnya, macam-macam perangkat setiap tahun akan selalu berbeda. Dan dulu juga dari komputer yang gede, sekarang mah komputernya di bawah kecil. Ya. Maka terus menggali informasi. Apa yang didapat hari ini belajar? Scanner. Tahu scan? Terus apa lagi? Keyboard. Kalau apa? Copy paste. Nah, bertemu lagi. Baik, sebelum kita silakan berdoa. Berdoa selesai. Beri salam.